Shalom. Selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 7 September 2025. Judul renungan hari ini adalah Karunia Pengetahuan. Ayat Alkitab pembukaan kita terdapat dalam 1 Korintus 12 ayat 7-8 yang berbunyi, "Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan." Di akhir zaman ini, sungguh menginspirasi melihat anak-anak Allah semakin memahami karunia-karunia Roh Kudus. Namun, satu hal yang sering mereka keliru adalah penafsiran mereka tentang karunia yang disebutkan dalam 1 Korintus 12 sebagai berkata-kata dengan pengetahuan. Kebetulan, hanya di ayat itulah karunia itu disebut berkata-kata dengan pengetahuan. Setiap kali karunia itu disebutkan, yang dimaksud adalah pengetahuan, bukan berkata-kata dengan pengetahuan. Apa yang sering keliru disebut karunia berkata-kata dengan pengetahuan, sebenarnya merupakan manifestasi dari karunia bernubuat. Engkau tidak sedang memanifestasikan pengetahuan ketika engkau secara supranatural mengetahui atau berbicara tentang seseorang atau peristiwa dalam hidupnya. Itu adalah nubuat, karena nubuat menyingkapkan rahasia manusia. Alkitab mengatakan melalui nubuat, rahasia hati manusia terungkap, 1 Korintus 14 ayat 24-25. Karunia pengetahuan mengacu pada manifestasi pengetahuan rohani tentang hal-hal ilahi yang mencakup alam semesta. Kata pengetahuan dalam ayat pembuka kita berasal dari bahasa Yunani, gnosis, yang berarti pengetahuan ilmiah, pengetahuan yang didasarkan pada aktivitas intelektual. Pengetahuan ini dapat dianugerahkan secara supranatural kepadamu oleh Roh Allah melalui karunia ini. Coba pikirkan, Tuhan menciptakan tumbuhan dan hewan, Dia menciptakan logam dan segala sesuatu di dunia. Dia bisa mengajarimu tentang semua itu. Dia bisa memberimu pengetahuan supranatural dalam kecerdasan buatan, robotika, hukum, atau kedokteran. Dunia sedang mencari solusi dan kitalah yang menyediakannya. Kristus, perwujudan segala hikmat dan pengetahuan hidup di dalammu. Roh Kudus, roh hikmat dan pengetahuan hidup di dalammu. Dia mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan secara supranatural dapat memberikan pengetahuan tentang apapun kepada rohmu. Jadilah lebih sadar akan pelayanan Roh Kudus dalam hidupmu. Sadarilah kuasa dan kehadirannya, serta kemampuannya untuk memberikan solusi kepada rohmu yang akan mengubah dunia. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa terkasih, terima kasih atas Roh Kudus, roh pengetahuan, yang tinggal di dalamku dan mengajarku segala sesuatu agar aku dapat bersikap bijaksana dalam segala urusan kehidupan. Engkaulah yang memberiku pengetahuan mutlak tentang konsep, ide, keadaan, dan situasi yang dengannya aku melahirkan inovasi dan solusi untuk mengubah duniaku. Dalam nama Yesus, amin. Untuk lebih mendalami dan mengerti renungan kita pada hari ini, baca juga ayat-ayat berikut ini. Efesus 1 ayat 17-18, Kolose 1 ayat 9-10, Amsal 8 ayat 12. Jika kamu diberkati dengan renungan ini, silahkan berlangganan pada semua akun media sosial kami seperti YouTube, Facebook, dan Instagram. Dan jangan lupa untuk membagikannya kepada semua orang supaya mereka juga diberkati dengan firman Tuhan ini. Bagi kamu juga yang rindu untuk dilayani secara langsung, silahkan hubungi nomor yang ada di bawah ini. Sampai jumpa besok hari. Salam kasih karunia dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.